Selamat datang di channel Timur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi tentang P3K tahun anggaran 2024. Maka dari itu jangan di-skip ya, agar supaya tidak ketinggalan berita terbaru tentang P3K 2025 ini. BKN ungkap jumlah Pemda yang mengajukan formasi tambahan P3K 2024. Berita ini ditulis oleh JPNN. Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan jumlah Pemda yang mengajukan formasi tambahan P3K di 2024. Menurut Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Muhammad Ridwan, per 20 Januari 2025, baru 2 Pemda yang mengajukan formasi tambahan P3K 2024 tahap 1, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan. Kota Surabaya sudah mendapat persetujuan penambahan formasi untuk P3K tahap 1 plus Guru Supriyani yang mendapat penetapan Ibu Menpan RB Rini Widiantini atas usulan Mendikdasmen Abdul Mukti, kata Ridwan kepada JPNN di hari Selasa. Untuk pengangkatan Guru Supriyani menjadi P3K penuh waktu di tahap 1 ini. Lanjutnya, BKN memastikan pengolahannya lancar dengan fakta hanya 2 instansi Pemda yang mengajukan usulan formasi tambahan P3K 2024 untuk penuh waktu. Lanjutnya, setiap instansi pusat maupun Pemda diberikan kewenangan mengusulkan P3K paruh waktu kepada Menpan RB Rini. Hal tersebut diatur dalam Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 dan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah pada 8 Januari 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sebanyak 50 daerah mengusulkan formasi P3K 2024 terendah. Minimnya formasi ini membuat Mendagri Tito gerah karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi kepala daerah dan pemerintah pusat. Dalam rakor yang diselenggarakan secara hybrid itu, Mendagri Tito langsung menodong satu-satu para kepala daerah tersebut. Pejabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, disodok Mendagri Tito soal jumlah honorernya yang mencapai 27 ribuan, sedangkan usulan formasi hanya 4 ribuan. Itu berarti tersisa 23 ribuan. Disodok seperti itu, B mengatakan akan mengajukan formasi tambahan sebanyak 7 ribuan, sehingga total yang tersedia untuk P3K penuh waktu sebesar 11 ribuan. Sisanya, kata B, dialihkan ke P3K paruh waktu. Dia juga menyampaikan untuk P3K penuh waktu tidak akan menjadi tidak akan sama persis tunjangan yang diterima. Ini kan P3K maunya minta sama persis PNS. Makanya kami memikirkan kemampuan fiskal kami juga kalau gaji bisa sama, tetapi untuk tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal kami, Pak Menteri, ucapnya. Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, juga ditanyakan hal serupa. Jatim memiliki honorer 20 ribu, tetapi formasi penuh waktu yang diusulkan hanya 3 ribuan. Artinya masih ada sisa 17 ribuan yang akan dianggurin Pemda. Mendagri Tito pun mendesak Jatim untuk mengajukan formasi tambahan lagi. Siap Pak Menteri, kami akan mengajukan formasi tambahan lagi untuk P3K penuh waktu, sisanya nanti dialihkan ke paruh waktu, ucap Adi Karyono. Begitu juga dengan Kabupaten Goa akan menambahkan formasi P3K penuh waktu dan sisanya ke paruh waktu. Mendagri menyebutkan dari 50 daerah yang usulan formasi terendah itu menyisakan 319 ribuan honorer. Oleh karena itu, perlu diselesaikan secepatnya.
Yang tidak bisa diangkat penuh waktu ya dialihkan ke P3K paruh waktu. Intinya kami minta Pemda menggunakan momentum ini sebaik-baiknya karena honorer tidak boleh ada lagi, pungkas Tito Karnavian. Jadi itulah informasi tentang P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu untuk formasi penambahan formasi tahun anggaran 2024 di tahun kemarin. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.